Oke, teman-teman sambil absen boleh ya, biar nggak terlupa. Karena absennya tuh sampai jam 12. Di sistemnya saya buat seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Kemarin kita belajar tentang ruang vektor ya, khususnya ruang vektor R2. Kemudian di ruang vektor, kemarin kita kenal yang namanya hasil kali dalam ya. Nah, ini kita lanjutkan, kita review. Ini sudah. Nah, ini ya, untuk penggambaran kemarin, kalau misalkan kita punya dua vektor, misalkan U dan V gitu ya, kemudian kita ingin menjumlahkan dua vektor tersebut gitu, berarti hasilnya adalah misalkan di sini ada vektor W. Jadi U ditambah dengan vektor V gitu ya, vektor U dan V itu kalau misalkan kita jumlahkan, misalkan kita dapatkan nilai yaitu vektor W. Jadi U ditambah V itu sama dengan vektor W gitu. Nah, kemudian kalau selisih seperti apa? Kalau selisih itu ada min ya. Nah, kalau min V ini artinya berarti berkebalikan arah vektornya. Nah, misalkan di sini kalau kita lihat gitu ya, U-nya itu dari A ke B, kemudian V-nya adalah dari B ke C, sehingga hasil penjumlahannya yaitu dari A ke C. Nah, kalau misalkan kita selidiki U min V-nya gitu ya, U min V-nya berapa? Nah, misalkan kita punya di sini U-nya dari A ke B gitu. Kemudian di sini ada V yaitu dari A ke D. Berarti di sini U min V-nya, jadi U min V-nya yaitu dinyatakan dengan vektor D ke B gitu. Jadi arahnya berkebalikan gitu. Jadi dari arah yang berlawanan. Jadi misalkan arahnya U ke kanan, berarti min V itu arahnya tidak ke kanan, tapi berkebalikan dari arah U-nya gitu. Misalkan arah ke kiri gitu, sehingga nanti selisihnya kita peroleh vektor yang seperti ini gitu. Jadi beda dengan ini, kalau ini kan searah ya, semuanya ke kanan gitu, karena dia dijumlahkan seperti itu. Kemudian saya lanjutkan, kemarin kita juga belajar panjang vektor, ini sudah. Nah, ini saya review. Jadi ada beberapa sifat-sifat ya kemarin di dalam ruang vektor. Nah, ada sekitar 8 sampai 10 sifat. Yang pertama tentang sifat komutatif. Jadi sifat yang seperti ini dikatakan sifat komutatif terhadap penjumlahan. Kemudian yang kedua adalah sifat asosiatif. Kemudian yang ketiga itu adalah sifat bisa dibilang sifat komutatif tapi terhadap perkalian ya gitu. Jadi sifat terhadap perkalian berarti oke, sebentar. Nah, kemudian di sini ada kita biasa bilang sifat distributif ya. Jadi A dikali V ditambah dengan B dikali V. Kemudian ada sifat sifat penjumlahan dengan identitasnya. Kalau di penjumlahan berarti kita punya identitasnya adalah vektor 0. Kemudian perkalian dengan identitasnya menghasilkan vektor 0 juga. Kemudian perkalian dengan skalar ya, skalar A dengan vektor 0 adalah menghasilkan vektor 0. Kemudian sifat yang ke-8 ini ada mutlak dari AV. Jadi A-nya kemarin skalar, jadi A dan B di sini adalah skalar. Skalar kemarin adalah sembarang bilangan real. Kemudian V-nya, UV dan W-nya di sini adalah vektornya. Berarti kalau kita punya mutlak AV itu sama dengan mutlak A dikali dengan mutlak V. Kemudian yang ke-9 sifatnya ini adalah sifat pertidaksamaan ya, pertidaksamaan segitiga. Jadi kalau kita punya mutlak U plus V berarti kurang dari sama dengan mutlak U ditambah dengan mutlak V. Kemudian sifat yang ke-10 yaitu distributif, jadi sama dengan yang D. Bedanya kalau di sini yang di D adalah
yang dijumlahkan adalah skalarnya. Kalau yang di J, yang dijumlahkan adalah vektornya, seperti itu. Jadi namanya sama, distributif, tapi operasinya saja yang berbeda. Jadi kalau yang D operasinya dia melibatkan penjumlahan dua skalar, kalau yang C distributifnya melibatkan penjumlahan dua vektor. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini kita masuk ke dalam unit vektor ya. Kali sini unit vektor. Jadi unit vektor atau vektor satuan ya. Vektor satuan tuh biasanya kita dapatkan rumusnya yaitu V dibagi dengan mutlak V. Jadi ingat bahwa mutlak ini artinya adalah panjang vektor ya. Kemarin panjang vektor. Caranya kemarin mencari panjang vektor bagaimana? Yaitu dengan mencari nilai akar ya, akar dari penjumlahan masing-masing kuadrat di elemen vektornya gitu. Jadi misalkan kita misalkan di sini kita coba belajar unit vektor ya, atau vektor satuan. Nah, rumusnya kita peroleh, kita definisikan rumusnya adalah V vektornya dibagi dengan mutlak dari V gitu ya. Nah, misalkan gini, misalkan kita punya vektornya itu adalah sama dengan 2i plus 3j gitu ya. Nah, I-nya di sini itu adalah mewakili sumbu X ya. Sedangkan J di sini mewakili sumbu Y. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan yang namanya vektor satuan gitu ya dari vektor V-nya? Kita cari dulu yaitu panjang vektornya. Kita cari dulu ini panjang vektor. Jadi kita cari dulu panjang vektor, yaitu kemarin rumusnya adalah akar dari, nah masing-masing elemennya dikuadratkan ya. Elemen di sumbu X berarti di sini ada 2. 2 kuadrat ditambah dengan, misalkan di sini ada 3. Y-nya berarti 3 kuadrat. Sehingga diperoleh akar dari 4 ditambah 9, berarti akar 13. Nah, berarti nilai vektor satuannya adalah, misalkan saya definisikan vektor satuannya, saya notasikan U gitu ya. Saya simbolkan dengan U. Misal, vektor satuannya sama dengan U gitu ya, disimbolkan dengan U. Berarti U-nya adalah V dibagi mutlak V. Berarti V-nya adalah 2i plus 3j dibagi dengan akar 13. Nah, atau kita bisa bilang 2 per akar 13i ditambah 3 per akar 13j. Nah, ini adalah vektor satuannya. U-nya tadi yang merepresentasikan vektor satuan dari vektor V-nya gitu. Nah, ini kalau misalnya kita disuruh mencari vektor satuan ya. Nah, kalau yang penyebutnya akar seperti ini nanti bisa teman-teman sederhanakan dengan merasionalkan ya. Jadi ingat ya, cara merasionalkan bisa disederhanakan dengan dirasionalkan. Karena penyebutnya adalah bentuk akar. Misalkan 2 per 13 berarti dikali akar 13 per akar 13. Sehingga diperoleh 2 per 13 akar 13. Seperti itu. Yang ini juga bisa disederhanakan boleh gitu. Oke, itu adalah tentang vektor satuan gitu ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, itu adalah vektor satuan. Kemudian saya lanjutkan dulu.
Nah, ini ya, dinotasikan. Setiap vektor, ini ada teorema 2.3, setiap vektor di bidang XY itu dapat ditulis sebagai AI plus BJ. Jadi, I-nya tadi mewakili sumbu X, kemudian J-nya itu mewakili sumbu Y, gitu ya. Kalau kita gambarkan seperti itu, kalau di bidang koordinat. Nah, seperti ini. Jadi, misalkan kita punya ini, kita punya yaitu di sini ada V-nya ya, didefinisikan V-nya adalah AI plus BJ gitu ya. Berarti A-nya ini adalah mewakili sumbu X. Nah, ini A. Jadi ada titik namanya titik A besar, itu isinya A, A, 0 gitu. Jadi A-nya itu mewakili besarnya sumbu X-nya berapa gitu. Sedangkan BJ di sini diwakili oleh titik 0, B, yaitu titik B besar ya, dengan koordinatnya 0, B. Sedangkan vektor V yang kita cari, jadi AI plus BJ-nya adalah di sini. Nah, ini adalah vektor V-nya gitu ya. Jadi AI gitu ya, AI ditambah dengan BJ, itu adalah vektor V-nya. Kemudian teorema 2.4 di sini ini hampir sama ya dengan tadi di teorema sebelumnya, cuma bedanya di sini kalau kita ini juga dijumlahkan ya. Jadi kita mencari V-nya. V-nya itu kita cari dari titik A dan titik B. Jadi jika AB gitu ya, jadi jika vektor AB di mana A-nya didefinisikan sebagai X1, Y1 dan B-nya adalah X2, Y2 yang merepresentasikan suatu vektor V di bidang XY, maka kita dapatkan V-nya itu adalah X2 min X1 ditambah dengan Y2 min Y1, di mana X2 min X1-nya nanti kita kalikan dengan I-nya gitu ya, karena mewakili besarnya sumbu X-nya. Sedangkan Y2 min Y1-nya itu adalah merepresentasikan dari sumbu Y-nya gitu. Jadi kita nyatakan. Jadi yang dapat saya tekankan di sini untuk belajar vektor, kita harus tahu posisinya dulu gitu ya. Kalau misalkan pendefinisian titiknya di sini itu bisa bermacam-macam tergantung soalnya gitu ya. Yang kita harus tahu titik mana yang merepresentasikan sumbu Y gitu ya. Bilangan mana saja gitu yang merepresentasikan sumbu Y gitu. Nah, itu bisa kita lihat dari posisinya gitu. Jadi posisi-posisi yang di depan ya, kan ini pasangan berurutan ya, berarti posisi yang di depan di sini, jadi X1 dan X2 dalam hal ini, kalau di teorema 2.4, itu dia merepresentasikan sumbu X, gitu. Jadi nanti ketika dioperasikan, itu mereka jadi satu operasi yang sama, jadi yang X dengan yang X, yang Y dengan yang Y, gitu. Jadi tidak boleh yang X dioperasikan dengan Y, gitu. Jadi harus di sumbu yang sama cara mengoperasikannya. Nah, kadang-kadang di beberapa soal itu pendefinisiannya bisa berbeda gitu ya. Kalau yang di buku kemarin didefinisikan tuh dengan X1, X2 gitu ya. Kemudian B-nya Y1, Y2 gitu. Tapi caranya sama, jadi masalah posisi saja gitu. Nah, itu teman-teman juga harus mulai memahami gitu. Jadi jangan terpusat di satu buku saja karena banyak buku cara penulisannya beda. Nanti mungkin di soal pun juga menotasikannya juga beda. Tapi intinya harus dilihat dari posisi sumbunya tadi. Oke, sebentar. Nah, kalau kemarin tuh kita ingat kalau kita punya ya misalkan di sini ada A gitu ya. A kemarin misalkan kita definisikan X1, Y1. Kemudian kita punya ada B. Ada B berarti X2, Y2 gitu kan. Nah, kalau misalkan kita ingin mengoperasikan gitu ya. Nah, itu dilihat dari posisinya. Jadi
Ini kalau ini sesuai dengan teorema ya. Maaf, ini sesuai dengan teorema. Oke, sebentar. Ini sesuai dengan teorema yang di buku ini, teorema 2.4. Nah, berarti kalau kita ingin mengoperasikan misalkan V-nya di sini, nah, yang kita cari selisihnya gitu ya, karena kita ingin mencari vektor V, berarti kita ingin mencari selisihnya dari masing-masing elemen di A dan B, berarti di sini kita tulis X2 min X1, ini miliknya I, karena di sumbu X, kemudian ditambah dengan Y2 min Y1, ini miliknya J, karena sumbu Y. Jadi yang dilihat dari sini, posisinya di sini. Itu kalau posisinya di sini, oke. Kalau posisinya di sini, nah posisinya di sini mewakili sumbu X semua. Jadi di sini sumbu X. Nah, berarti di sini masuknya di I, notasi I. Sedangkan kalau di sini, ini adalah sumbu Y. Nah, kalau sumbu Y berarti nanti masuknya di ikut J, seperti itu. Nah, kadang itu di beberapa soal itu memiliki definisi yang berbeda-beda. Misalkan ada yang mendefinisikan A-nya yaitu X1, X2 misalkan. Kemudian B-nya itu Y1, Y2 gitu ya. Kemudian disuruh mencari sama V-nya. Nah, ini kita perhatikan dari ini posisinya. Jadi posisi elemen yang di depan. Nah, kalau sama-sama di depan berarti dioperasikan dengan yang sama-sama di depan gitu ya. Jadi di sini misalkan selisihnya ya, misalkan Y1, X1. Nah, ini ikut I gitu. Ditambah dengan berarti posisinya yang kedua ikut sumbu Y. Berarti Y2 min X2 ini ikut sumbu Y, jadi notasinya ikut J, seperti itu. Nah, ini pendefinisian yang seperti ini soalnya, nah ini biasanya ada sedikit perbedaan ya, gitu. Tapi yang perlu ditekankan adalah posisi elemennya. Jadi kalau elemennya posisinya di depan, berarti harus dioperasikan dengan yang sama-sama di depan, gitu. Kalau posisinya urutannya kedua, berarti sama-sama urutan yang kedua, gitu. Kalau misalkan nanti ada sampai R3, berarti kan ada 3 urutan ya. Nah, kalau R3 misalkan di sini ada X3, ini ada Y3. Nah, berarti yang posisi ketiga juga dioperasikan dengan yang ketiga, seperti itu. Itu yang penting, yang perlu digarisbawahi. Oke. Kemudian ini bisa digambarkan di sini kalau vektor U di sini ada vektor U, Nah, ini vektor U, kemudian ini ada vektor W. Jadi vektor U ditambah vektor W, kalau kita baca ya, kalau kita baca dari gambarnya, berarti vektor U ditambah dengan vektor W itu sama dengan vektor V, gitu. Nah, vektor U itu apa saja titiknya? Nah, ini vektor U itu ternyata menghubungkan dari titik A ke C. A-nya adalah X1, Y1, kemudian C-nya X2, Y1. Sedangkan vektor W itu menghubungkan dari titik C ke B. Titik C-nya yaitu X2, Y1, kemudian B-nya X2, Y2. Sehingga kalau kita jumlahkan kedua vektor, yaitu U ditambah dengan V, nah ini berarti kita punya yang namanya vektor V gitu. Nah, vektor V ini menghubungkan dari mana? Dari A ke B, di mana A-nya adalah X1, Y1, dan B-nya adalah X2, Y2. Oke, kalau kita coba hitung ya, ini kan secara gambar, kalau kita baca gambarnya seperti itu. Nah, misalkan kita hitung. Oke, misalkan kalau ini dari gambar ya, dari gambar 2.6, kita coba operasikan ya dengan operasi vektor tadi dari gambar 2.6. Di situ kan kita punya A-nya yaitu X1, Y1. Kemudian C-nya di situ ada X2, Y1.
kemudian ada B-nya yaitu X2, Y2. Nah, kita disuruh mencari misalkan vektor V-nya berapa gitu. Yang diketahui adalah vektor U. Vektor U itu ternyata menghubungkan dari A ke C gitu ya. Dari A ke C, berarti bisa kita bilang seperti ini. Nah, kemudian vektor W itu menghubungkan dari C ke B. Nah, seperti ini. Yang kita selidiki adalah, misalkan yang ditanya adalah vektor V-nya ya. Vektor V-nya ini berapa gitu ya, koordinatnya untuk jarak dari A ke B. Nah, V. Oke, seperti ini. Nah, maka kita bisa menyelesaikannya. Kita cek gitu ya, ini seperti mengecek kembali apakah koordinatnya itu benar kalau misalkan kita jumlahkan kedua vektor. Berarti tadi ada U ditambah dengan W ya. Kita punya tadi U-nya itu dari A ke C kan, dari A ke C. Nah, bagaimana caranya mencari ini nilainya dari ini A ke C dan ini. Nah, ini gunakan yang rumus yang tadi ya. Kalau yang tadi kan X2 min X1I ditambah dengan Y2 min Y1 itu dari A ke B. Nah, dari rumus yang ini ya. Nah, sama dengan ini, sama dengan menggunakan rumus V. V yang di rumus awal, tapi di sini kan yang ditanyakan adalah yang U dan W dulu gitu. Berarti seperti apa di sini? Nah, kita nyatakan. Oke, berarti kita nyatakan di sini U-nya itu kan dari A ke C ya, berarti ini yang kita. Nah, ini. Berarti misalkan di sini X2 ya, min X1 dari I gitu ya. Kemudian ditambah nah dengan Y1 min Y1 dari J. Nah, kemudian kalau yang W seperti apa? Yang W itu dari C ke B ya. Nah, seperti ini, dari C ke B. Berarti kalau dari C ke B, berarti kita punya W-nya adalah X2 min X2 I ditambah dengan Y2 min Y1 J. Oke, baru kita substitusikan di sini. Oh, berarti U-nya di sini dapat X2 min X1 I gitu ya. Kemudian ditambah dengan Y1 min Y1 J, ini masih U. Ini miliknya U ya. Ini miliknya U. Kemudian ditambah dengan W-nya. W-nya adalah X2 min X2 I, kemudian ditambah dengan Y2 min Y1 J. Nah, ini baru miliknya W tadi. Nah, kayak kita dioperasikan biasa ya, penjumlahan dan pengurangan biasa. Oke. Nah, di sini berarti yang habis adalah ini ya, Y1 min Y1 kan 0, 0 kali J berarti 0, ini bisa dihilangkan. X2-nya juga, X2 min X2, 0 kali I juga hilang. Berarti tinggal apa hasilnya? Tinggal X2 min X1 I gitu ya, ditambah dengan Y2 min Y1 J. Nah, gitu kan. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah hasil penjumlahan dua vektor U dan W. Gitu. Nah, kemudian kita lihat bahwa V itu kan tadi menghubungkan dari A ke B ya. Nah, kita cek AB, berarti AB atau ini kita cek sebagai V tadi ya. V-nya berarti dari A ke B, berarti B-nya tadi kan X2, Y2 ya. Kemudian A-nya adalah X1, Y1, berarti X2 min X1 I gitu ya, ditambah
Y2 min Y1 J. Nah, ternyata sama. Hasilnya vektor V yang digambar ya dengan hasil penjumlahan dua vektor ini ternyata sama kan? Nah, X2 min X1I ditambah Y2 min Y1J. Berarti ini bisa langsung kita tulis bahwa ini sama dengan V gitu. Karena kita jadi langkah ini ya, langkah ini tidak perlu ditulis di penyelesaian sebenarnya. Ini hanya untuk mencocokkan gitu ya. Apakah benar nilai dari U plus W kalau dijumlahkan itu menghasilkan vektor V. Nah, ini kan sesuai yang digambar. Ini kan sesuai yang digambar ya. Teman-teman bisa lihat sesuai yang digambar, ternyata vektor V itu nilainya seperti ini. Nah, yang dicari, nah berdasarkan operasi vektornya adalah yang U plus W. Ternyata nilainya adalah benar, yaitu sama dengan vektor V-nya, gitu. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu kira-kira cara menyelesaikan penjumlahan dua vektor. Itu ya. Jadi dikembalikan lagi di definisi yang ini tadi ya. Pakai definisi yang ini tadi. Kalau kita punya dua titik gitu ya, kita ingin mencari jarak dua titik, misalnya dari A ke B atau sebaliknya, berarti kita tinggal cari selisih dari masing-masing elemen di sumbunya. Jadi di sumbu X-nya diwakili oleh I itu berapa selisihnya, kemudian di sumbu Y yang diwakili oleh J itu berapa selisihnya, gitu. Kemudian, nah ini kan ya, ini kan pembuktiannya tadi ya, sudah terbukti bahwa V-nya X2 min X1I ditambah Y2 min Y1J. Oke. Nah, ini juga sama. Kalau misalkan, kalau tadi kan kita bisa melihat dari gambarnya. Dari gambar, kemudian kita buktikan gitu ya. Kalau sebaliknya kita disuruh menggambar, sama. Jadi operasinya sama yang digunakan gitu. Cara menggambarnya, misalkan di sini ketemunya V-nya adalah min 4I plus 7J ya. Nah, itu bagaimana cara menggambar vektor V-nya gitu. Nah, ini tuh sama dengan kalau kita notasikan ke dalam suatu titik. Nah, ini min 4 itu miliknya X, kemudian 7 ini miliknya Y. Sehingga kita dapat titik min 4,7 gitu. Nah, seperti ini. Ada muncul min 4,7. Nah, ini adalah merepresentasikan dari vektor V-nya tadi, gitu. Ini adalah min 4,7. Nah, yang diketahui misalkan awalnya 3, min 2 ya, kemudian 3, min 2 ke titik min 1,5. Nah, ini digambar 3 min 2 berarti posisinya di sini. Min 1,5 di sini. Sehingga kalau kita jalankan, nah ini menghasilkan vektor yaitu min 4,7. Nah, ini namanya adalah vektor V tadi. Atau kita nyatakan sebagai min 4I plus 7J. Gitu. Oke, lanjut. Ini tadi sudah tentang vektor satuan ya. Kalau vektor satuan tadi kita cari V dan mutlak V-nya. Nah, cara mencari mutlak V atau panjang vektornya adalah dengan cara diakar. Kemudian di dalam akar adalah jumlahan dari masing-masing kuadrat elemen di sumbu X dan sumbu Y-nya. Gitu ya. Kalau di sini ada min J, itu artinya elemennya adalah min 1 gitu ya. Jadi bukan 1 ya, tapi min 1. Tanda minnya ini ikut gitu, jangan lupa gitu. Nah, ini kadang-kadang yang jadi meskipun hasilnya benar, kalau di sini kalian tulis 1 itu salah ya, karena di sini kan kita belajar vektor, berarti arahnya itu juga harus dituliskan gitu. Jadi kalau di sini ada min 1, berarti di sini juga min 1 gitu. Kalau di sini plus, ya misalkan di sini ada 3I plus J, nah itu baru di sini diisikan 1 gitu. Kemudian, kita lanjut ke teorema berikutnya. Di sini ada, ini sama sebenarnya, cuma ini elemennya sudah lebih dari 1 ya. Jadi, kalau tadi kita ada misalkan satu vektor gitu ya, ada kita notasikan AI plus BJ. Nah, ini misalkan kita punya 2 gitu ya, 2 vektor kita jumlahkan. Sama kayak tadi, kita jumlahkan vektor U dan W. Nah, menghasilkan vektor V. Nah, seperti itu. Jadi yang dijumlahkan di sini sama
lihat posisi dari elemen-elemen yang berada di posisinya yang sama. Jadi misalkan di sini yang I itu adalah A1 dan A2. Nah, berarti yang bisa dioperasikan itu adalah A1 ditambah A2. Atau kalau dikurangi di sini operasinya dikurangi berarti A1 dikurangi A2 gitu. Jadi yang sama-sama punya elemen atau berada di elemen sumbu X, yaitu direpresentasikan dengan I tadi gitu. Yang J juga sama, berarti di sini ada B1 kemudian ditambah B2. Kalau yang dikurangi, berarti B1-nya dikurangi B2. Nah, ini ikut yang sumbu J-nya gitu. Kalau ini juga perkalian ya, kalau kita punya skalar gitu ya. Oh, bukan ini D-nya ini jarak sepertinya ya. Jarak antara D-nya ini skalar atau jarak ya, kok tidak didefinisikan ini. Jadi kalau kita mungkin ini koefisien ya, jadi skalar juga ya mungkin ya. Karena tidak didefinisikan D-nya sebagai apa. Kalau A dan B tadi kan sudah jelas kalau skalar. Jadi kalau perkalian skalar berarti sama-sama bisa dikalikan masing-masing di elemennya. Baik elemen yang memuat I maupun yang memuat J itu sama-sama dikalikan dengan skalar yang sama gitu. Kemudian di sini ada D, D itu adalah mutlak ya. Mutlak tadi kan panjang ya, panjang vektornya. Berarti panjang vektornya tuh berapa gitu. Berarti kita tadi bisa nyatakan atau bisa cari dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian, nah misalkan ini kita punya contoh 3 ya. Nah, jika kita punya U 3I min 2J, kemudian V-nya adalah min I plus 5J. Disuruh mencari U plus V, U min V, dan mutlak V dan 2V gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, sama seperti halnya tadi kita menjumlahkan dua vektor yang di sini tadi ya. Sama dengan halnya seperti ini gitu ya. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini kalau di sini kan masih notasinya X1, Y1 gitu ya, X2, Y1, X2, Y2. Nah, kalau di contoh 3 ini gitu ya, karena dia sudah berupa contoh gitu, beda dengan tadi. Kalau tadi kan di sini teorema ya. Teorema itu nilai titik-titiknya ini belum diketahui, jadi artinya bebas mengikuti soalnya nanti. Kalau contoh itu sudah diisi, jadi X1, Y1, X2, Y2-nya sudah berupa bilangan gitu. Nah, misal ini U-nya adalah 3I min 2J. Nah, ini kita bisa nyatakan bahwa oh berarti X1-nya 3 gitu. Y1-nya adalah min 2. Nah, sama dengan ini juga berarti ini punya X2-nya adalah misalkan X2-nya di sini min 1 gitu ya. Kemudian Y2-nya berapa? Y2-nya adalah plus 5. Nah, seperti itu. Kalau di sini tadi kan masih berupa simbol atau notasi X dan Y ya. X1, Y1, X2, Y2. Kalau sudah masuk contoh atau soal, berarti pasti sudah diketahui bilangan X1, Y1-nya ini gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal gunakan rumus yang seperti teorema yang kita buktikan tadi gitu ya. Jadi U plus V gitu. Berarti sama-sama yang dijumlahkan adalah yang memuat variabel I atau elemen I tadi ya. Jadi berarti 3 ditambah dengan min 1. Nah ini 3 min 1, kemudian hasilnya dikalikan I. Yang V juga sama, min 2 ditambah dengan 5, dikalikan J. Sehingga hasilnya 2I plus 3J. Yang U min V juga sama caranya. Kemudian kalau U min V, oh ini ada kesalahan ini sepertinya. Kalau U plus V di sini kan notasinya penjumlahan ya. Jadi kalau U min V berarti harusnya di sini kan min ya. Harusnya di sini min juga notasinya gitu. Jadi kalau di sini ada berapa ini min 7 ya. Berarti min 7 berarti nanti ini harusnya plus 7 seperti itu. Karena di sini sifatnya dikurangi ya gitu.
Jadi boleh min-nya di sini gitu ya, sehingga di sini teman-teman bisa substitusikan dengan vektor V-nya gitu. Jadi vektor V-nya di sini dituliskan. Kalau di sini berarti min 2 gitu ya. Min 2 plus 5 ya harusnya. Min 2 plus 5 gitu. Kalau kalau di sini min 2, min 5 berarti ini sudah mengikuti min-nya di sini gitu. Kalau misalnya teman-teman mau sesuai dengan operasi di sini bisa dituliskan ini negatif gitu. Negatif tinggal yang substitusi di sini adalah nilai dari V-nya itu sendiri, yaitu kalau kita cari sama dengan yang penjumlahan, berarti V-nya adalah min 2 plus 5J, gitu. Nah, seperti itu. Itu adalah yang mutlak V juga sama ya, yang mutlak V juga sama. Kemudian 2V juga sama, tinggal kita kalikan gitu ya. Kita kalikan dengan skalarnya 2. Jadi masing-masing elemen di I dan J masing-masing dikalikan 2. Nah, kemudian dari contoh 3 ini mau digambarkan. Nah, akhirnya seperti ini kalau digambarkan. Kalau digambarkan berarti kalau kita lihat ya, berarti tadi kita punya U plus V-nya adalah 2I plus 3J gitu kan. Berarti 2I plus 3J itu di titik apa? Ingat tadi I itu merepresentasikan sumbu X, kemudian J itu adalah sumbu Y. Berarti kalau kita nyatakan dalam titik, ini adalah 2,3 gitu. Berarti nanti ini muncul U plus V-nya nih. Nah, koordinatnya adalah 2. Nah, titik ini ya, titik ini kan punya koordinat yaitu 2,3. Nah, X-nya 2, Y-nya 3. Nah, itu adalah titik penjumlahan dari dua vektor, yaitu U plus V. Nah, ini diberi tanda. Nah, ini adalah U plus V. Nah, bagaimana dengan U min V gitu ya, disesuaikan dengan hasil akhirnya ini juga sama caranya gitu. Bagaimana dengan 2V juga sama, berarti ini ada min 2,10 gitu. Nah, min 2,10 misalkan. Nah, seperti itu. Jadi cara menggambarnya seperti itu. Jadi diperhatikan dia merepresentasikan sumbu apa gitu ya. Kalau yang I itu berarti dia miliknya sumbu X gitu ya. Kemudian kalau yang J itu miliknya sumbu Y gitu. Sehingga ketika digambarkan di bidang koordinat kita tidak bingung lagi yang mana yang menjadi X dan Y-nya gitu. Kemudian ini juga sama seperti yang tadi gitu ya. Jadi mungkin yang bisa ditekankan, mungkin kalau yang min V tadi ya, kalau selisih, kalau penjumlahan kan sama ya, jadi U arahnya sama, jadi kalau U-nya ke sini, ke atas sini, berarti V-nya juga sama, menuju arah yang sama dengan U-nya gitu, jadi U dan V-nya sama. Ketika kita punya U min V, berarti kalau U-nya di sini menuju ke bawah misalkan U-nya. Berarti kalau kita punya min V gitu, awalnya kan di sini ada V ya. V-nya ke atas sini, kita punya V ke atas. Nah, itu berarti dia kebalikannya, berarti berlawanan arah, jadi ke bawah. Jadi U di sini, kemudian min V, itu hasilnya di sini U min V. Dia hasilnya ke bawah. Kalau U plus V-nya hasilnya tadi ke atas. Jadi kalau kita punya U di sini ditambah V, jadi arahnya sama searah gitu ya. Jadi arahnya seperti lanjutan gitu ya. Dilanjutkan. Jadi U-nya ini panahnya ke sini, langsung dilanjutkan diteruskan oleh V. Maka kalau dijumlahkan adalah hasilnya U plus V. Kalau dikurangi selisihnya dibalik. Jadi misalkan kita punya ini U gitu ya. Kalau tadi kan kita punya V-nya arahnya ke atas, berarti kalau min V-nya ke bawah sini. Berarti U min V ini sudah maksudnya adalah min V, berarti hasilnya yang ini. Jadi arah hasilnya vektor U min V-nya ke bawah. Kalau U plus V-nya hasilnya ke atas tadi. Nah, seperti itu. Oke, coba kita lihat ini contoh ke-6. Contoh ke-6 ini tentang
disuruh menentukan endpoint ya, titik akhir dari A ya untuk vektor V yang merepresentasikan atau yang direpresentasikan oleh panjang vektor AB ini, jika V-nya diketahui 4I-2J dan B-nya, jadi B yang besar ini ya, titik B, itu adalah min 2,1 gitu. Nah, kita ingin mencari A-nya ini berapa koordinatnya gitu. Jadi nanti hasilnya harus bentuk seperti ini. Bentuknya titik ya, titik A, yaitu X, Y. Jadi X, Y-nya untuk titik A itu berapa, bilangannya berapa nilainya gitu. Nah, itu yang mau diselidiki gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya hampir sama dengan tadi ya, tinggal kita balik. Jadi kalau tadi yang kita cari adalah nilai dari vektornya, V-nya tadi ya. Rumusnya yaitu X2 min X1I ditambah Y2 min Y1J gitu ya. Nah, ini yang ditanyakan bukan V-nya. V-nya ini sudah diketahui, yaitu 4I min 2J. Yang ditanyakan adalah titik A-nya. Jadi misalkan saya notasikan titik B di sini adalah X2, Y2 gitu ya. Nah, berarti yang mau saya cari adalah X1, Y1-nya berapa. Nah, ini A-nya di sini X1, Y1 dinotasikan X1, Y1. Kemudian yang di sini B-nya dinotasikan X2, Y2 gitu. Nah, yang mau dicari adalah A-nya ini berapa gitu kan. A-nya ini berapa seperti itu. Nah, tinggal kita substitusikan, kita isikan yang sudah diketahui, kemudian nanti dapatnya titik. Oke, coba kita. Oke, kita tadi kan punya yang diketahui adalah V-nya ya. Oke, yang diketahui adalah V-nya. Jadi kita punya V itu adalah 4I min 2J. Oke, ini yang diketahui. Diketahui V-nya adalah 4I min 2J, kemudian diketahui lagi bahwa ada titik B, yaitu B-nya adalah min 2,1. Nah, ternyata kan kita punya bahwa V-nya itu adalah panjang vektor AB, ini ya, panjang AB. A-nya yang ditanya adalah A-nya. Nah, ini yang ditanya. A-nya berapa? Nah, A-nya kita notasikan dengan X1, Y1. Ini berapa? Nah, kita misalkan di sini B-nya, berarti titik yang kedua ini kita notasikan sebagai X2, ini Y2, ini ya. Nah, ini kita notasikan seperti ini. Kemudian kita substitusikan ke rumus di teorema yang sebelumnya tadi ya, bahwa kita punya rumusnya adalah sesuai dengan teorema. Kalau kita mau cari V, berarti V yang melewati dua titik, berarti X2 min X1I gitu ya, ditambah dengan Y2 min Y1J. Nah, oke, V-nya tadi sudah diketahui yaitu 4I min 2J. Nah, kita tinggal substitusikan. Berarti di sini kita bisa gantikan V-nya yaitu 4I min 2J. Kemudian yang kita punya apalagi yaitu X2 tadi ya. X2 kita sudah tahu bahwa nilainya min 2. Y2 juga sudah tahu bahwa nilainya 1 gitu. Berarti tinggal disubstitusikan. X2-nya berarti min 2. Kemudian X1-nya ini yang dicari, ditulis tetap X1I, kemudian ditambah dengan Y2. Y2-nya berarti 1. 1 min Y1J. Nah, kemudian kita tinggal ini kan ya, samakan gitu antara ruas kiri
dengan ruas kanan ya, karena dihubungkan oleh tanda sama dengan, berarti nilainya ruas kiri harus sama dengan ruas kanan gitu. Ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Karena ruas kiri dan kanan sama-sama mengandung elemen I dan J, berarti kita bisa sendirikan. Berarti kalau di ruas kiri, elemen I-nya ini ada koefisiennya 4 gitu. Berarti ruas kanan juga harus punya sejumlah 4. Berarti di sini 4I itu sama dengan yang ruas kanan min 2 min X1 I. Nah, berarti 4 itu sama dengan min 2 min X1. Berarti X1-nya adalah min 2 min 4. X1-nya adalah min 6 gitu ya. Ini kalau misalkan kita cari X1-nya gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kalau tadi kita punya di ruas kirinya untuk yang J-nya tadi kan ada min 2J ya. Nah, min 2J berarti sama dengan berapa? Kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini kan ada min 2J ya. Berarti min 2J ini harus sama dengan ini, 1 min Y1J gitu. Karena ruas kiri harus nilainya sama dengan ruas kanan. Berarti min 2J itu sama dengan 1 min Y1J gitu. Karena sama-sama J, berarti di sini min 2-nya itu sama dengan 1 min Y1. Berarti Y1-nya adalah 1 plus 2. Y1-nya adalah 3. Nah, berarti kita sudah ketemu ini. X1 Y1-nya berapa? Yaitu min 6,3. Nah, ini adalah penyelesaian akhirnya. Nah, di sini ya. Nah, ini juga sama. Ini min 6, X1-nya min 6, Y1-nya adalah 3. Jadi koordinat atau koordinat dari titik A-nya itu adalah min 6,3. Nah, ini baru digambarkan. A-nya tadi min 6,3. Nah, min 6,3 ini digambarkan sebagai titik A. Kemudian tadi titik B-nya kan sudah diketahui juga di soal, yaitu min 2,1. Nah, maka V-nya yang mana? Nah, kita lihat arahnya. Kalau di sini kan dari titik A ke B ya, berarti arahnya. Berarti nanti panahnya itu menuju titik B-nya, gitu ya. Jangan kebalik gitu. Karena ingat bahwa vektor itu adalah punya besaran yaitu berupa nilai dan arah gitu. Jadi kalau misalkan arahnya kebalik itu nanti merubah semua operasi di dalam vektor itu gitu. Jadi kalau misalkan yang ditanya di soal dari A ke B, di sini ya dari A ke B kalau dibaca berarti nanti vektornya adalah menuju titik B ini gitu. Jadi dari titik A ke B. Nah, ini arahnya dari A ke B itu adalah vektor V. Seperti itu. Nah, itu untuk mencari salah satu titik. Kalau misalkan kita punya vektornya sudah diketahui gitu ya, salah satu titiknya sudah diketahui karena vektornya menghubungkan dua titik ya, dua titik yang berbeda, maka kita disuruh menyelidiki titik satunya berapa koordinatnya. Nah, jadi intinya tadi adalah menggunakan rumus yang ini tadi. Nah, rumus yang ini dipakai terus ya, jadi diingat-ingat karena ini alatnya gitu ya. Mau menyelidiki vektor juga pakai ini, mau menyelidiki titik ya, salah satu titik yang menghubungkan vektor tersebut juga pakai rumus ini gitu. Kemudian Oke, untuk contoh 7 ini tentang midpoint, kemarin sudah disinggung ya. Midpoint itu apa? Midpoint itu adalah titik tengah gitu ya. Kalau kita punya tadi seperti di contoh 6. Contoh 6 itu midpointnya berapa misalkan? Kan dari A ke B ya, dari A ke B ini kan membentuk garis ya sebenarnya. Nah, itu pasti ada yang namanya titik tengah. Jadi titik yang pas di tengah-tengah garis AB-nya. Nah, koordinatnya tuh berapa? Nah, di contoh 7 ini kita belajar caranya mencari ya, mencari
titik poin, titik tengah gitu ya, titik tengah gitu. Titik tengah dari AB misalkan. Oh, kalau di contoh 7 ini ternyata malah yang sudah diketahui adalah titik tengahnya ya. Jadi titik tengahnya sudah diketahui yaitu 3,-1. Kita disuruh mencari koordinat masing-masing titik. Jadi titik A-nya berapa, titik B-nya berapa gitu ya. Oke, kita lihat ya penyelesaiannya. Oke, kalau kita lihat sebentar. Oke. Ini yang diketahui kayak ini. Jadi ini sama ya, apapun persoalannya itu yang pasti digunakan itu rumus ini tadi ya, rumus vektor tadi ya, rumus untuk mendapatkan vektor ini gitu. Oke, kita coba di sini diketahui V-nya tadi adalah vektor AB tadi ya, yaitu 4i plus 6j. Kemudian ada namanya titik tengah. Jadi AB ini adalah merepresentasikan titik tengah dari vektor AB-nya ini. Kalau ini vektornya, kalau AB di sini adalah titik tengahnya gitu ya. Titik tengahnya berapa? Titik tengahnya yaitu sebesar 3,-1 titik tengah AB, atau mungkin kita bisa notasikan notasi yang lain gitu ya, atau kita tulis dulu seperti ini, titik tengah AB biar tidak bingung. Ini yang dimaksud adalah titik tengahnya ya gitu, titik tengah dari AB-nya gitu ya, itu adalah 3,-1. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah titik A dan B gitu ya. Titik A-nya berapa? Koordinatnya ya. Berarti misalkan saya notasikan koordinatnya A X1, Y1 gitu. Kemudian B-nya adalah X2, Y2. Nah, ini masing-masing ditanyakan nilainya berapa ini, X1, Y1 dan X2, Y2-nya berapa gitu. Nah, penyelesaiannya kita mulai dari rumus mencari vektor. Rumus mencari vektor tadi kan sama dengan X2 min X1 I ditambah Y2 min Y1J ya. Ini rumus vektor ini, rumus untuk mencari vektor ini, rumus umumnya tadi, rumus umum mencari vektor gitu ya, mendapatkan vektornya. Nah, ini yang harus kita pegang gitu. Baru kemudian kita cari ya. Kita cari, ingat bahwa rumus dari titik tengah ya, titik tengah ini, rumusnya itu adalah X1 plus X2 dibagi 2, kemarin sudah sempat disinggung ya, ini review lagi. Jadi rumus dari titik tengah itu adalah X1 plus X2 dibagi 2, kemudian rumus dari Y-nya ya, Y-nya untuk titik tengahnya yaitu Y1 ditambah Y2 dibagi 2. Jadi setengah dari jumlahan elemen di sumbu X-nya berapa, kemudian digabungkan dengan setengah kali jumlahan di elemen di sumbu Y gitu ya. Oke. Kita tahu bahwa tadi nilainya V-nya itu adalah 4i plus 6j ya, gitu. Jadi di sini ada 4i. Jadi V-nya ini tadi sudah diketahui yaitu 4i plus 6j. Jadi kita bisa tuliskan V X2 min X1i ditambah Y2 min Y1J ini sama dengan yang diketahui di soal, yaitu 4i plus 6j. Nah,
dari sini kita bisa tahu ini ada satu poin yang kita bisa dapatkan karena di sini sudah pengelompokannya sudah tepat ya. Jadi yang I dikelompokkan dengan yang I gitu ya. Yang J juga sama dengan yang J, berarti kita tahu bahwa nilainya X2 min X1 itu kan sama dengan 4 gitu. Sedangkan nilai dari Y2 min Y1 adalah nanti akan sama dengan 6. Nah, ini poin kedua yang kita bisa dapatkan gitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi kita punya satu poin tambahan yang diketahui ya, yang diketahui yaitu X2 min X1 itu sama dengan 4. Kemudian yang kedua adalah Y2 min Y1 adalah sama dengan 6 gitu. Kita punya ini gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan X1, X2, Y1, dan Y2-nya gitu ya. Kita punya dua ini satu alat yang kita gunakan untuk mencari, yang kedua dari ini midpoint-nya tadi, midpoint-nya, dari midpoint-nya. Oke. Saya perbesar. Oke, yang kedua dari midpoint-nya tadi atau titik tengahnya. Oke, sebentar. Nah ini adalah poin yang kedua. Jadi kita punya yang pertama, kita punya X2 min X1 sama dengan 4. Yang kedua adalah Y2 min Y1 sama dengan 6. Kemudian dari midpoint kita peroleh bahwa X1 plus X2, nah sekarang kita lihat di midpoint-nya ya, dibagi 2, berarti kan nilainya, berarti yang ini itu adalah miliknya ini ya, sama dengan 3. Gini. Yang ini, yang Y, berarti adalah sama dengan min 1. Gini. Berarti ini sama dengan 3 ya. Maka kita peroleh bahwa X1 plus X2-nya itu sama dengan 6. Kemudian yang kedua, Y1 plus Y2 dibagi dengan 2 sama dengan min 1 gitu. Kemudian dapat Y1 plus 2-nya sama dengan min 2. Oke, berarti kita punya 2 tadi ya, yang poin dari vektornya sendiri ini. Kemudian yang kedua dari ini, midpoint-nya, dari midpoint-nya. Oke. Kemudian kita ingin mencari ya masing-masing X1, X1-nya berapa, X2-nya berapa gitu. Kita tinggal coba ini ya, coba selesaikan untuk yang X1 dan X2 dulu mungkin. Jadi kita kaji dari yang sumbu X-nya dulu. Dari sumbu X, berarti kita punya persamaan yang melibatkan X1 dan X2. Yang pertama ini tadi, yaitu X2 min X1 sama dengan 4. Berarti kita punya X2 min X1 sama dengan 4. Yang kedua adalah punyanya midpoint-nya, yaitu X1 plus X2 sama dengan 6. Caranya diapakan ini? Masih ingat? Caranya kita bisa gunakan eliminasi ya. Bisa eliminasi, kemudian bisa substitusi juga bisa gitu. Jadi caranya dengan eliminasi atau substitusi itu. Oke, kalau pakai eliminasi berarti kita punya ini ya dibalik ya, berarti min X1 kemudian ini plus X2 4, yang ini X1 plus X2 gitu ya, sama dengan 6 gitu ya. Kemudian kita eliminasi, berarti X2-nya hilang. Tinggal X1 ya, berarti min 2 X1 sama dengan min 2, berarti X1-nya adalah 1. Kemudian kita tinggal substitusi untuk mencari X2. Berarti substitusi di salah satu persamaan, boleh yang pertama, boleh yang kedua. Berarti misal saya substitusi yang di pertama, X2 min X1 sama dengan 4. Berarti X1-nya tadi kan ketemu 1 ya. Berarti X2 min 1 sama dengan 4. Berarti X2-nya adalah sama dengan 5. Nah, berarti kita peroleh
dua ya, dua elemen di sumbu X. Berarti X1-nya 1, X2-nya 5 gitu kan. Oke, kita coba cek dulu apakah benar X1-nya 1, kemudian X2-nya 5. Ini ya benar ya. X1-nya 1, X2-nya 5 gitu. Nah, ini untuk yang X ya. Kemudian kalau kita lanjutkan, tadi kita punya Y, sebentar, Y1 min Y2 ya. Oke, coba kita lanjutkan ya di sini biar tidak terpisah. Oke, tadi kita lanjutkan di ini ya, yang Y1 ya. Yang Y1 dan Y2, berarti kita punya Y2 min Y1 sama dengan 6. Ini dari persamaan yang bawah ini, yang miliknya vektor tadi, rumus vektor. Yang kedua dari ini, midpoint-nya. Berarti Y1 plus Y2 sama dengan min 2. Oke, berarti ini pakai eliminasi ya, jadi boleh pakai eliminasi, boleh pakai substitusi. Kalau pakai eliminasi berarti min Y1 plus Y2 sama dengan 6, Y1 plus Y2 sama dengan min 2. Kemudian kurangi, jadinya min 2Y1 sama dengan 4. Oh, ini min ya. Ini min, berarti 6, min 2, berarti 8, berarti Y1-nya adalah min 4. Kemudian disubstitusi ya, misalnya Y1-nya min 4, misalkan saya substitusi ke sini saja, berarti Y2-nya min, Y1-nya min 4 sama dengan 6 ya, Y2-nya adalah 6 min 4, berarti 2. Nah, berarti Y1-nya min 4, Y2-nya 2. Oke, coba kita lihat. Y1-nya min 4, Y2-nya 2. Y1-nya min 4, ini ya benar ya, Y2-nya adalah 2, gitu ya. Nah, berarti kita bisa tahu bahwa nanti A-nya, gitu ya, A dan B-nya berapa. Nah, kita tinggal substitusi di sini tadi. Berarti kalau A-nya ini tadi kan X1-nya kita ketemu 1. Kemudian Y1-nya adalah min 4. Kemudian di sini ada B. B-nya adalah X2. X2 itu adalah 5, Y2-nya adalah 2. Berarti A-nya 1, min 4, B-nya adalah 5,2. Nah, itu adalah, nah ini ya, A-nya 1, min 4, B-nya 5,2. Nah, itu adalah cara mendapatkan dua titik ya, yang ketika dihubungkan membentuk suatu vektor gitu ya, dengan diketahui titik tengahnya tadi sebesar 3,1. Jadi diingat-ingat lagi, rumus dari titik tengah itu adalah setengah kali X1 plus X2, setengah kali Y1 plus Y2, seperti itu. Nah, ini untuk tugas di minggu depan, teman-teman sambil mulai latihan ya. Jadi, ini ada banyak latihan soal, ini nanti dilihat di chapter 2, Vectors in the Plane. Jadi, yang di bab vektor ini ada banyak latihan soal, tapi coba dikerjakan yang untuk chapter 2 ya. Misalkan yang ini yang di poin A, ini kan ada 1 sampai 8 ya, yang berhubungan dengan panjang vektor AB. Nah, misalkan kerjakan 2 sampai 3 soal. Kemudian yang ini untuk 9 sampai 16, ini juga pilih 2 sampai 3 soal gitu ya.
ini juga dipilih 2-3 soal gitu. Yang poin B, ini juga sama gitu, pilih 2-3 soal gitu. Nah, ini dikerjakan gitu ya, nanti dikumpulkan untuk minggu depan. Hari apa ya berarti? Ya maksimal hari sekarang Kamis ya, berarti hari Kamis depan gitu ya. Oke, ini untuk jadi latihan soal di 2.1 ya ini ya. Kalau ini kan kita mau masuk 2.2, berarti ini latihan soal di 2.1, silakan dikerjakan gitu. Oke, kemudian kita masuk dulu ke dot product. Kemarin sudah sempat disinggung ya tentang dot product atau hasil kali dalam gitu. Hasil kali dalam. Kalau tadi kita belajar banyak tentang panjang vektor, kemudian vektor satuan, menggambar vektor. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya HKD atau hasil kali dalam. Oke. Kok bisa ya? Oke, kita coba masuk ke HKD. Kita lihat dulu definisi di awal sama di hari Rabu kemarin yang kita pelajari tentang HKD. Yaitu kalau kemarin tuh kita nyatakan sebagai X1 ya, X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2. Ini juga sama. Ini dinyatakan dalam bentuk A1 kali A2 ditambah B1 kali B2. Ini kalau kita mencari hasil kali ya, hasil kali dua vektor. Jadi kalau di vektor itu hasil perkaliannya itu ada dua jenis. Jadi kalau kita belajar di vektor itu kalau kita ingin mengalihkan dua vektor atau lebih ya, perkalian gitu ya. Perkalian vektor itu ada dua, yaitu ada dot sama cross gitu. Nah, yang kita pelajari di sini adalah yang dot atau kita nyatakan sebagai hasil kali dalam. Hasil kali dalam gitu. Jadi kalau kita ingin mencari perkalian dari dua vektor dengan menggunakan notasi dot itu notasinya titik ya, titik gitu. Jadi seperti apa? Misalkan U dot V gitu ya, dimana misalkan U-nya diketahui adalah misalkan kalau di buku ini kita notasikan A1I plus B1J, kemudian V-nya adalah A2I plus B2J. Nah, berarti U dot V-nya berapa? Berarti di sini kita nyatakan sebagai A1 dikali A2 ditambah B1 kali B2. Ini adalah U dot V-nya. Gitu. Nah, jadi yang dikalikan sama elemen-elemen yang posisinya sama. Kalau tadi kan dijumlahkan atau dicari selisihnya gitu ya. Di subbab 2.1 tadi, yang dioperasikan pun harus sama posisinya, harus sama-sama. Kalau dia memuat I, berarti harus sama dioperasikan dengan yang memuat I juga gitu. Kalau dia memuat J, berarti harus sama-sama dioperasikan dengan yang memuat J. Nah, kalau di sini bedanya perkalian yang dicari dot ini perkalian. Berarti A1 dikali A2 hasilnya ditambah dengan B1 kali B2. Jadi untuk menggabungkan hasil perkaliannya pakai notasi penjumlahan gitu. Oke, kemudian lanjut dulu. Nah, itu tadi rumus umumnya dari HKD hasil kali dalam. Ini untuk ruang vektor di R2 ya. Kemudian ini, tentukan contoh 1, tentukan hasil kali dalam dari vektor U dan V. Itu ya, masing-masing diketahui 3I min 2J dan V-nya I plus J juga sama, berarti 3 dikali dengan 1 ditambah min 2, jadi ingat ya, kalau misalnya ada notasi minnya gitu ya di depan bilangannya, itu harus selalu diikutkan gitu. Jadi tidak boleh ditulis hanya 2 saja, tapi minnya juga harus ikut
jadi min 2 dikali dengan 1 gitu. Kemudian dijumlahkan hasilnya ternyata 1. Jadi perkalian antara vektor U dan V di contoh 1 ini adalah nilainya 1 gitu. Ini teoremanya juga kemarin sudah, jadi saya mereview saja. Kemarin yang pertama ada sifatnya yaitu U dot V ya, yaitu sama dengan V dot U gitu. Ini komutatif terhadap perkalian. Nah, kalau tadi di subbab 2.1 kita belajar tentang penjumlahan ya, penjumlahan dan pengurangan. Kalau di sini kita mulai masuk ke perkalian karena yang kita bahas adalah hasil kali dalamnya gitu. Yang B juga sama, ini sifat distributif tadi ya. Kemudian yang C tadi adalah perkalian dengan skalarnya, yaitu skalarnya dalam hal ini K. Kemudian di sini ada elemen identitasnya, ya, elemen identitasnya dikali bukan elemen identitas ya, ini vektor 0, maaf. Elemen 0 atau vektor 0-nya gitu ya. Vektor 0 dikalikan dengan vektor U-nya adalah menghasilkan vektor 0 itu sendiri gitu. Kemudian ada perkalian dengan dirinya sendiri ya, jadi U dot U. Jadi U dot U itu berapa? Yaitu mutlak U kuadrat. Nah, ini kemarin sudah ya. Ini kemarin kita notasikan dengan notasi HKD yang kurung gini ya. Jadi ada, kalau kita punya U dot U gitu ya. Ini kan berarti artinya, misalkan U-nya tuh elemennya adalah U1, U2 gitu ya. Kemudian berarti di sini kan U1 kalau kita gunakan rumus ini HKD-nya jadinya kan U1 kali U1 gitu ya. Kemarin ini U2 kali U2 kemudian sama dengan U1 kuadrat ditambah dengan U2 kuadrat. Ini ya. Jadi U1 kali U1, kemudian U1 kuadrat, kemudian ditambah dengan U2 kali U2 kuadrat. Ini adalah U dot U-nya, gitu. Nah, kalau misalkan kita mau cari apa namanya kedua ruas kita akarkan gitu ya. Kita akarkan kedua ruas, berarti akar dari U dot U-nya gitu kan sama dengan akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Nah, kita ingat ya bahwa ini adalah rumus dari panjang vektornya ya. Jadi ingat U-nya di sini tuh vektor. U-nya di sini vektor. Tadi kan kita punya kalau cari panjang vektor gitu ya. Panjang vektor itu rumusnya seperti apa gitu. Misalnya kita notasikan dengan mutlak U, itu kan berarti artinya akar. Karena kita di R2 berarti U1 kuadrat plus U2 kuadrat. Nah, berarti di sini sama dengan panjang U-nya atau panjang vektor U-nya gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa kalau kita kuadratkan ya, nilainya di sini kita kembalikan lagi dikuadratkan mutlak U-nya gitu ya. Mutlak U-nya dikuadratkan berarti ini kan jadi U dot U. Nah, ini adalah sifat yang ke-5 di teorema 2.6 seperti itu. Nah, asal mulanya dari sini gitu. Kemudian ini saya harap teman-teman juga sambil mencatat ya, jadi biar bisa mengikuti gitu. Jadi bisa dibuat catatan sendiri di bukunya teman-teman tentang coret-coretan yang sudah saya jelaskan, kemudian tentang bunyi teoremanya ini boleh ditulis ulang gitu. Jadi untuk catatan teman-teman sendiri gitu agar tidak kesulitan belajar. Kemudian saya lanjutkan ke perkalian dengan 0. Perkalian dengan 0 vektor kemarin sudah dibahas ya. Jadi perkalian dengan 0 vektor itu selalu menghasilkan 0 skalar gitu. Ini ada di yang poin ke D tadi. Jadi perkalian antara 0 vektor dengan
vektor, misalkan di sini vektor U gitu ya, di mana vektor U ini tidak sama dengan 0 gitu, maka nilainya adalah 0 skalar gitu. Jadi kalau dua-duanya vektor dan salah satunya adalah vektor 0, maka nilainya adalah 0 skalar. Jadi kalau 0 skalar itu maksudnya bilangan 0 gitu. Ya bilangan 0 yang sesungguhnya, 0 bilangan 0 biasa gitu. Kalau 0 vektor adalah elemen dari vektor tersebut, ya elemen dari vektor nolnya itu adalah 0 semua. Jadi kalau di R2 kemarin berarti vektor 0 itu berapa? Berarti kita notasikan dengan 0,0 gitu. Oke, kemudian ini teman-teman bisa coba sendiri. Ini 26A, B, C. Oke. Nah, oke, saya mungkin lanjut ke sini, teorema 2.7. Di teorema 2.7 ini kita belajar tentang ada dua buah vektor gitu ya. Ada U dan V gitu. Dan theta itu adalah sudut di antara U dan V-nya gitu. U dan V-nya. Maka kita punya bahwa perkalian dari dua vektor tersebut gitu ya, U dot V-nya kita notasikan sebagai mutlak U dikali mutlak V dikalikan dengan cos tetanya gitu ya. Dikalikan dengan cos tetanya. Nah, dalam hal ini kita juga punya bahwa V dot V-nya itu sama dengan mutlak V kuadrat. Nah, perbedaannya di sini nih, ada perkalian dengan yang sudutnya gitu. Kenapa kita harus kalikan dengan cos theta gitu ya? Karena di antara dua vektor U dan V-nya, dia diapit ya, atau ada sudutnya gitu. Jadi antara dua vektor A dan V itu terdapat suatu sudut gitu ya, sudut gitu. Misalkan sudutnya di sini dinotasikan theta. Sehingga kalau kita mau cari HKD-nya atau dot produknya gitu ya, hasil kali dalam dari dua vektor tersebut, maka kita harus mengalihkan dengan nilai cos theta-nya gitu. Oke, coba kita lihat ya di sini. Nah, ini pembuktiannya diawali dengan aturan kosinus. Jadi ingat di aturan trigonometri ya. Ini sepertinya sudah dikenalkan di SMA tentang aturan kosinus, aturan sinus gitu ya. Nah, aturan kosinus ini kita pakai lagi untuk menunjukkan bahwa ternyata kalau kita punya dua vektor gitu ya, di mana dua vektor itu ternyata diapit oleh suatu sudut gitu, suatu sudut, maka hasil kali dalam dari dua vektor tersebut adalah mutlak U dikali mutlak V dikali cos theta-nya gitu. Oke, kita awali dengan aturan kosinus. Kita gambarkan dulu ya segitiganya. Misalkan kita punya ini segitiganya seperti ini. Kita punya tadi ada dua vektor, ada U dan ada V gitu ya. Kemudian di antara dua vektor itu ada sudutnya. Nah ini, misal ini sudut theta. Theta ini bisa sembarang ya besarnya gitu. Asalkan dia mengapit dua vektor itu tadi gitu, diapit dua vektor gitu. Kemudian kita nyatakan di sini, kita cari ya, kalau U-nya arahnya ke sini, kemudian V-nya arahnya ke atas sini gitu ya, maka nilai V min U-nya, nah V min U-nya, nah itu kita nyatakan dengan vektor ini. Nah, vektor yang paling kanan sendiri ini ya, itu adalah hasil selisih dari V min U-nya gitu, V min U-nya. Nah, kemudian dari segitiga tersebut kita bisa tahu ya bahwa mutlak dari V min U kuadrat itu sama dengan mutlak U kuadrat kemudian plus mutlak V kuadrat min 2 kali mutlak U kali mutlak V kali cos theta. Nah, kenapa kita harus bentuk V min U tadi ya? Karena kita ingin memunculkan notasi cos theta-nya sesuai dengan yang mau kita buktikan di sini ya. Nah, ini cos theta-nya. Berarti kita harus punya V min U dulu, karena yang bisa menghasilkan notasi cos theta itu ketika kita mencari ini
selisih ya, panjang dari selisih dua vektor yang dikuadratkan gitu. Jadi mutlak V min U kuadrat sama dengan, nah ini caranya sama dengan rumus segitiga yang pada umumnya ya. Kemarin kita sempat belajar ya. Oke, sebentar. Oke, kemarin tuh kita sempat belajar tentang rumus segitiga. Berarti misalkan kita punya A plus B kuadrat gini ya. Itu kan tuh sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat gitu kan. Bagaimana kalau kita punya selisihnya gitu? Berarti A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, ini secara umum. Ini secara umum. Ini rumus umumnya, rumus secara umum gitu ya. Rumus secara umum gitu. Nah, kalau misalkan di vektor berarti kita punya mutlak dari V min U ya, kuadrat. Nah, sama. Berarti mutlak dari V kuadrat gitu kan. Kemudian ditambah dengan atau min ya. Kalau di sini kan min 2AB. Nah, berarti di sini min 2 kali mutlak U kali mutlak V. Nah, bedanya di sini dikali dengan cos theta. Nah, ditambah dengan mutlak U kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi bedanya di sini karena kita sudah belajar HKD tadi ya, berarti harus muncul ininya tadi. Karena kita belajarnya di vektor gitu. Kalau ini kan secara umum gitu. Oke, kemudian kita dapatkan ya, yang ini yang persamaan pertama. Kemudian ini ada kata tetapi ya, atau namun ternyata V min U dikalikan dengan V min U itu hasilnya seperti ini gitu. V dot V ditambah dengan U dot U min 2 U dot V gitu. Atau kita bisa nyatakan bahwa jadi tidak memuat cos theta gitu ya. Jadi kalau awalnya ini berdasarkan gambarnya gitu ya, kita punya rumus seperti ini gitu. Tapi ketika kita lihat bahwa ternyata perkalian dari V min U gitu ya, ini kan artinya V min U dikali V min U ya, kan V min U dikuadratkan. Itu kan artinya V min U dikali dengan V min U. Nah, V min U dikali dengan V min U itu hasilnya V kali V ini, V dot V. Kemudian ada U dot U, berarti ini ditambah U dot U, kemudian min 2 UV. Ini sama persis sama rumus segitiga yang rumus yang secara umum tadi kan, A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, ini. Nah, hasilnya ini gitu. Atau dengan kata lain, hasil yang seperti ini kita bisa notasikan sebagai V min U, mutlak V min U kuadrat. Nah, dari step ini, oke, saya tulis sini biar nggak bingung. Step yang ini ya, step yang kedua yaitu V min U, kemudian V min U, kemudian ada V dot V plus U dot U min 2 UV. Nah, ini kemudian kan jadi mutlak V min U kuadrat ya. Dari sini ke sini itu pakai teorema tadi ya. Teorema berapa tadi? 2.6 ya kalau nggak salah. 2.6 yang poin terakhir tadi. Yang poin E ya kalau nggak salah. 2.6 yang E. Oke, coba dilihat. Nah, ini ya. Nah, 2.6, teorema 2.6 yang bagian E, yaitu kalau kita punya U dot U, berarti ini mutlak U kuadrat. Nah, pakai ini, gitu. Tadi kan kita sudah membuktikan yang poin E tadi ya. Nah, kalau misalkan di sini ada V min U gitu ya, misalkan ini V min U dikali atau dot V min U, berarti di sini ikut juga mutlaknya adalah mutlak V min U, gitu. Sama halnya dengan ini. Nah, maka didapatkan mutlak V min U kuadrat. Nah, kita lanjutkan, berarti di sini sama dengan V dot V, berarti dengan menggunakan teorema yang sama ya, teorema 2.6 yang bagian E, kita punya mutlak V kuadrat. Ini punya mutlak U kuadrat min 2 UV. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian kita lanjutkan dulu ke sini. Nah, kemudian kita coba bandingkan dengan pernyataan yang pertama, yaitu untuk mutlak V min U kuadrat, maka kita bisa simpulkan bahwa U dot V-nya ya, U dot V itu sama dengan mutlak U dikali mutlak V dikali dengan cos theta-nya gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa nilai yang paling awal tadi kan mengandung cos theta ya, gitu. Sedangkan nilai yang paling akhir, nah kalau kita mungkin kita sandingkan gitu ya biar kelihatan. Oke, seperti ini. Jadi untuk yang pernyataan yang pertama tadi kan kita punya mutlak V min U kuadrat V kuadrat min 2 U V cos theta. Sedangkan yang terakhir sendiri kita punya tadi ya, mutlak V min U kuadrat sama dengan mutlak U kuadrat. Nah, ini pernyataan yang ini ya. Nah, ini pernyataan yang ini kuadrat ditambah V kuadrat min 2 UV. Nah, karena dua persamaan ini tuh sama ya, sama-sama mutlak V min U kuadrat, ini juga sama-sama mutlak V min U kuadrat, hal ini menyebabkan bahwa persamaan ini, semua ini sama dengan yang ini, gitu. Maka kita bisa tuliskan mutlak U kuadrat ditambah mutlak V kuadrat min 2 U V cos theta itu sama dengan yang ini, karena nilainya sama tadi ya, ini. Persamaan yang atas ini, yang pertama dengan yang kedua ini sama. Berarti yang ruas kanannya ini masing-masing juga harus bernilai sama. Nah, U kuadrat ditambah V kuadrat min 2 UV. Nah, karena ini sama-sama mutlak U kuadrat, kita bisa hilangkan. Ini juga bisa saling menghilangkan ya. Kemudian tinggal ini. Nah, kita kan mau cari nilainya U dot V ya tadi, mau cari nilainya ini ya, U dot V. Berarti kita punya bahwa min 2 mutlak U V cos theta itu sama dengan min 2 UV. Min 2-nya sama, bisa kita hilangkan gitu. Nah, sehingga kita peroleh sebentar. Oke, lanjut di sini saja. Oke, kita peroleh dari sini mutlak V cos theta sama dengan UV. Nah, seperti ini ya. Ini adalah yang mau kita buktikan ya kan. U dot V-nya U dot V ini bisa diberi dot, U dot V sama dengan mutlak U dikali mutlak V dikali dengan cos theta. Ini adalah HKD yang mau kita cari tadi, mau kita buktikan seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini ya. Jadi kita peroleh HKD-nya seperti ini. U dot V sama dengan mutlak U dikali mutlak V dikali dengan cos theta. Itu. Ini contohnya, contoh penerapan dari ini teorema yang 2.7. Jadi bisa langsung digunakan ini rumus HKD yang U dot V-nya, yaitu mutlak U dikali mutlak V dikali cos theta. Nah, caranya nanti mencari mutlak U-nya dan mutlak V-nya bagaimana? Ingat tadi ya, panjang vektor. Berarti nanti berarti kalau mutlak U berarti akar dari 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Kalau mutlak V berarti akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Seperti itu. Kemudian tinggal disubstitusi ke rumusnya tadi, rumus ini. Nah, oke, ini mencari tetanya ya. Kalau mencari tetanya berarti nanti setelah kita dapat nilai cos theta ya ini ya. Setelah kita dapat nilai cos theta, berarti tetanya nanti untuk dapat tetanya kita inverskan gitu. Jadi inverse dari cos tetanya. Cos tetanya misalkan di sini min 0,5077. Inverse dari min 0,5077 itu berapa? Ternyata ini 120,5 derajat.
Kemudian apalagi ya yang mau saya tambahkan di sini, ini sama. Ini juga sama dengan rumus HKD yang menggunakan cos theta, tinggal dibalik ya. Biasanya soalnya itu dibalik yang biasanya diketahui jadi ditanyakan gitu ya. Yang biasanya ditanyakan sudah diketahui. Nah, itu berarti teman-teman harus pintar-pintar mensubstitusikan mana atau pintar-pintar mengidentifikasi ya, mana yang sebagai yang diketahui, mana yang mau diselidiki gitu. Jangan sampai ketukar gitu. Kalau rumusnya sama, rumusnya selalu pakai ini ya untuk HKD yang melibatkan theta tadi. Jadi U dot V-nya sama dengan mutlak U dikali mutlak V dikali cos theta. Itu tinggal yang diketahui dan yang ditanyakan itu yang dibolak-balik seperti itu. Jadi harus bisa menentukan dulu yang mana yang diketahui, yang mana yang dicari gitu. Baru kemudian diaplikasikan itu rumusnya tadi gitu. Ini kalau contoh 3, kalau kita lihat sekilas ya, berarti kan yang diketahui adalah U-nya, vektor U-nya, kemudian ada vektor V-nya gitu ya. Kemudian yang ditanyakan apa? Nah, sudut antara U dan V-nya ternyata sudah diketahui juga, yaitu sebesar pi per 3. Ingat pi per 3 berapa sudutnya? Pi itu kan 180 derajat ya. Berarti kalau pi per 3 adalah 60 derajat gitu. Berarti sudutnya 60 derajat. Yang mau ditanyakan apa? Yaitu ini, melengkapi nilai A-nya. A yang berada di vektor V-nya. Berarti kalau kita notasikan sebagai X1 Y1, X2 Y2, itu A-nya di sini perannya sebagai X2-nya gitu ya. Yang mau dicari adalah nilai X2-nya ternyata. Nah, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh yang apa ya? Modifikasi dari yang diketahui dan yang ditanya tadi ya. Jadi diubah gitu ya. Nah, sama, langkahnya sama, pakai rumus yang sama ini gitu. Substitusikan dulu semua yang diketahui gitu. Disubstitusikan dulu semua yang diketahui. Misalkan tadi cos theta, berarti ini cos pi per 3 karena tadi pi-nya tadi theta-nya tadi kan pi per 3 gitu ya. Kemudian di sini ada u dot v. U dot v-nya berapa? U dot V-nya berarti tadi kan mencarinya seperti apa kalau HKD tadi? Berarti kan U1 dikali dengan U2 ditambah dengan V1 kali V2 gitu ya. Berarti ini misalkan sebagai U1, berarti U1-nya 1. Kemudian U2-nya adalah A-nya, berarti 1 kali A adalah A. Nah, ini muncul A. Ditambah 2 dikali min 1. 2 kali min 1 berapa? Min 2. Nah, muncul A min 2 gitu. Jadi rumusnya yang harus diingat-ingat kembali adalah rumus perkalian HKD-nya, hasil kali dalam gitu ya. Nah, misalkan tadi ini ya rumus-rumus yang harus teman-teman ingat. Misalkan U apa namanya dot V gitu ya. Kita punya misalkan U-nya adalah U1, U2 karena ini di R2, V-nya adalah V1, V2 gitu. Nah, berarti U dot V-nya berapa? U dot V-nya adalah U1, U2 plus V1, V2 ini. Atau kalau kita punya dalam bentuk IJ, misalkan tadi kan ada AI plus BJ gini ya, atau A1, B1 gini. Kemudian V-nya berarti A2I plus B2J. Nah, berarti kalau kita cari U dot V-nya berapa? Berarti A1 dikali A2 gitu ya. Ditambah dengan B1 dikali B2. Jadi ingat posisinya ya. Posisinya ini kan mencerminkan sumbu X. Ini adalah sumbu Y gitu. Jadi masalah penotasian dengan huruf apapun ini ya, kalau sudah paham posisinya, dia merepresentasikan sumbu apa, maka teman-teman akan bisa mendapatkan HKD-nya dengan tepat gitu. Ini adalah HKD, hasil kali dalam gitu ya. Oke. Nah, ini kemudian dilanjutkan ya, nanti ini dilanjutkan sendiri, coba dibaca lagi. Nah, nanti ketemunya
sampai ini pakai membentuk persamaan kuadrat gitu ya. Kalau persamaan kuadrat bisa ada dua cara ya untuk mendapatkan penyelesaiannya. Bisa dengan cara pemfaktoran dan juga cara ini pakai ABC ya. Min B plus minus, min B plus 2A gitu ya. Min B plus 2A plus minus akar B kuadrat min 4AC. Nah, ini untuk mencari penyelesaian dari A-nya gitu. Seperti itu, mungkin ini sama gitu ya. Itu tentang apa namanya dot product gitu ya. Dot product. Kemudian yang terakhir mungkin yang saya tambahkan tentang sifat ortogonal. Nah, ini biasanya sering digunakan kalau kita sudah nanti memasuki perkuliahan atau semester-semester yang agak tinggi gitu ya di prodi matematika, itu biasanya kita mengenal ortogonal gitu. Ortogonal itu yang seperti apa gitu ya. Sederhananya adalah ortogonal itu kalau kita punya dua vektor gitu ya. Misalkan di sini ada U dan V, kemudian kita kalikan, itu nilainya selalu 0 gitu. Nilainya selalu 0 gitu. Dengan kata lain dia dua vektor tersebut, yaitu vektor U dan vektor V, itu adalah vektor yang saling ortogonal. Jadi kalau U dot V-nya 0, itu dua vektornya, vektor U dan V-nya dikatakan vektor yang ortogonal. Biasanya dinotasikan dengan seperti ini. Jadi kalau kita punya konsep ortogonal ya, berarti tegak lurus gitu ya, kita notasikan seperti ini. U dan V-nya ini vektor, masing-masing vektor. Berarti HKD-nya, nilai dari HKD-nya itu sama dengan 0. Artinya adalah dua vektor U dan V itu saling ortogonal gitu. Jadi kalau kita punya perkalian dotnya, dot produknya atau HKD-nya dari dua vektor itu 0, nah pasti dua vektor itu saling tegak lurus atau saling ortogonal gitu ya. Ini kan notasi tegak lurus ya. Gitu. Nah, dua vektornya itu saling tegak lurus. Seperti yang diketahui ya, bahwa kalau kita gambarkan dua garis yang tegak lurus itu seperti apa? Nah, sama dengan kita gambar misalkan di koordinat ya, vektor. Misalkan vektornya adalah seperti ini. Yang pertama seperti ini. Yang kedua seperti ini. Misalkan. Nah, misalkan ternyata ini sudutnya 90 ini. Nah, 90. Misalkan ini U, ini V. Nah, berarti kita bisa bilang bahwa U ini tegak lurus dengan V atau U ini ortogonal dengan V gitu. Vektor U ortogonal dengan vektor V. Atau dengan kata lain ya, nilai dari tetanya ya. Kalau kita tadi kan punya U dot V adalah mutlak U dikali dengan apa namanya mutlak V itu sama dengan cos theta ya. Nah, kalau tegak lurus atau dua vektor yang saling ortogonal, itu berarti dia punya tetanya sebesar 90 derajat gitu. Kenapa tetanya 90 derajat? Karena kita tahu bahwa cos dari 90 derajat adalah 0, ya kan? Sehingga nanti hasil kalinya ini juga sama dengan 0. Jadi U dot V-nya itu sama dengan 0 gitu. Jadi sudut yang mengapit ya, sudut yang mengapit dua vektor atau sudut yang diapit dua vektor yaitu misalkan U dan V itu 90 derajat besarnya. Itu khusus untuk kasus dua vektor yang ortogonal gitu. Nah, itu mungkin konsep terakhir tentang ortogonal yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bahas lebih lanjut untuk pertemuan berikutnya ya, minggu depan. Jadi tadi ada tugas ya, tugasnya 2.1 tadi. 2.1 tugasnya. Nah, permulaan tugasnya 2.1 tadi ya. Jadi di subbab 2.1. Kalau yang ini kan 2.2 ya. Ini kan 2.2 ada produk barusan. Yang tadi yang awal tadi kan kita belajar bab 2 subbab 2.1. Nah, itu bisa dikerjakan sebanyak-banyaknya ya sebagai latihan juga dan kita nanti bisa dikumpulkan maksimal Kamis depan ya. Itu nanti untuk pengumpulannya nanti saya informasikan lebih lanjut harus dikumpulkan di mana seperti itu. Oke.
Dari sampai sini ada yang ditanyakan? Teman-teman, apakah sudah mulai paham, sudah bisa mulai mengikuti? Semoga bisa mulai mengikuti ya. Jadi silakan teman-teman ketika berkuliah, perkuliahannya berlangsung, silakan boleh sambil mencatat ya di buku catatan masing-masing untuk mengikuti gitu ya. Kalau sudah punya e-booknya gitu ya, bisa dibuka juga di e-booknya tadi.